wallahi barakna haula wallahu min nuri yaumil Pengajian, guys. Innahu was-samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah Ini Ustaz Abdullah la syarika sedang lah. membawakan tausiah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semua ya. Wayahnya main-main. Ini cuman ngobrol aja lah ya, bukan Ini pesertanya dari jauh-jauh. tapi sambil Lampung Selatan ya itu. Guys. Yang saya hormati teman semua, para ustadz nih, maaf bukan saya mau pintar sendiri karena udah ditulis di situ, saya udahlah tanggung jawab aja sebisa saya ya, nanti gantian tapi nanti suatu ada ya. Iya Pak Ustaz. Jadi dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita nikmat rahmat taufik hidayah kepada kita semua, baik nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat berkumpul di kediaman Ibu Lili, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih sakit mudah-mudahan disembuhkan sakitnya. Amin. Dan yang belum hadir mudah-mudahan hadir semuanya. Amin. Salawat teriring salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin. Ibu-ibu semua, ya saya ke ibu-ibu. Jadi pada hari ini saya mau membicarakan tentang Mi'raj. Walaupun sering sekali mendengar tentang Isra Mi'raj. Jadi perlu diketahui bahwa Rajab, pada bulan Rajab ini, Rajab itu arti kata dari tajrib. Bahasa lainnya tajrib. Tajrib itu artinya mulia. Jadi bulan Rajab ini bulan mulia atau bulan agung, di mana kalau bulan mulia atau bulan agung atau bulan Rajab hadir, setiap bulan Rajab datang, Nabi Muhammad itu memperhatikan, wah ini udah bulan Rajab. Dia lantas berdoa. Menurut Anas Ibnu Malik, bahwa setiap bulan Rajab Nabi Muhammad pasti berdoa. Berdoanya apa yang sering kita doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadana, ya Allah. Tanya ya. Berkahilah. Ya, berkahilah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah saya pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan di bulan Rajab ini, walaupun seperti ini ya, kita hadir di sini jangan dianggap remeh. Ya, namanya taklim jangan dianggap remeh. Karena dengan hadir walaupun tidur itu pahalanya pasti dapat. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan, makanya kita jangan selalu kalau udah pengajian, wah kita supaya surga, jauh. Kita ingat Nabi Adam. Nabi Adam itu dosanya berapa kali? Cuman satu. Gara-gara satu dibuang dari surga. Apalagi kita. Ya. Kita ini dosanya banyak. Sudah itu kita ibadah tahu berapa banyak. Sedekah kita banyak. Tapi jangan takut. Karena apa? Karena ada rahmat Allah. Nah, itu menangnya kita itu ada rahmat Allah, sama ada syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya ibu-ibu, saya biasa ngaji ibu-ibu nih ya. Iya, ya. Nah, jadi kalau kita udah hadir di sini, apalagi kalau jaraknya jauh, itu dihitung langkah ibu di sini. Ya, dihitung semua. Itu dari bulan Rajab. Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Ra, Jim dan Ba. Ro itu artinya rahmatullah, artinya rahmat Allah. Sedangkan Jim, Jidullah, artinya kemudahan bagi Allah. Yang terakhir adalah Ba, Birullah, artinya tadi kemudahan dari tadi Ro, rahmat Allah, kemudahan, dan yang terakhir adalah Birullah, kebaikan dari Allah. Jadi setiap ketemu Rajab, Allah akan mengandung gerakan kita berupa rahmat Allah, kemudahan bagi Allah, dan kebaikan bagi Allah. Jadi setiap bulan Rajab ini adalah tonggak dari bulan-bulan yang akan datang seperti Sya'ban dan Ramadan. Yang mana ada ulama mengatakan
Rajab itu sahru, ya, Rajab sahru raja'i. Rajab itu adalah bulan menyirami. Wa Sya'ban sahru raqi, bulan menanam. Dan wa Ramadan sahru hasad, artinya bulan panen. Nah, jadi ada 3. Jadi setiap Rajab datang itu kita kan ada yang puasa mungkin ya. Nah, jadi kebaikan ini kita dari sekarang, kita makanya sering-sering baca doa yang tadi. Mudah-mudahan kita harus diberkahi selama bulan Rajab sampai Syaban dan dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan. Jadi ya, apa sih ininya, dari menanam, dari menyirami, sudah itu panen. Sebab bulan Rajab ini kata Allah, litaqriril badan. Setiap bulan Rajab itu kita itu harus membersihkan badan. Badan kita artinya kita bersihkan, kita dengan rekan-rekan semua dijauhkan dari ribut dengan kawan, saling musuhan dengan kawan. Kita harus jauhkan seperti itu di bulan Rajab ini, litaqriril badan. Begitu ketemu bulan Syaban, litaqriril qalbi. Kita bersihkan hati kita pada bulan Syaban. Begitu di bulan Ramadan, litaqriril ruhi, artinya bersihkan pada roh kita. Dan di akhir Ramadan kita akan bertemu dengan namanya Idul Fitri, itu bulan pembersih, ya, pembersihan untuk kita dari segala dosa, dan mudah-mudahan kita seperti bayi yang baru lahir. Sudah itu apa sih? Allah itu mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad itu apa sih? Awalnya Nabi Muhammad diisra mi'rajkan itu kan awalnya dia itu sedih. Pertama ditinggal oleh pamannya. Pamannya bernama Abu Thalib. Begitu dia meninggal, dia sedih karena apa? Abu Thalib ini bukan orang Islam, belum Islam dia. Dia itu mau asyhadu alla ilaha illallah, tapi Muhammad dia nggak mau karena itu ponakan dia. Begitu dia meninggal, Rasulullah itu berdoa, ya Allah ampuni dosa. Tidak bisa, karena dia belum mengakui dia Rasul. Akhirnya apa? Allah mengasih dispensasi. Setiap hari Senin Abu Thalib itu diringankan siksanya. Berupa apa? Setiap hari Senin dia berdiri di atas batu yang panasnya sampai ke umur. Itu yang ringan, apalagi yang seperti kita. Makanya kita kalau udah itu jangan mikirin dosa lah. Ya, udahlah, kita tujuan kita ibadah. Mengatur ibadah kita biar kita sama Allah aja yang tahu. Enggak perlu orang lain tahu. Ya. Ini tentang apa? Sebelum Rajab itulah cobaan Nabi sedih. Setelah itu meninggal lagi istrinya, Khadijah. Orang yang benar-benar membantu dia berjuang untuk Islam, baik semuanya ya, korban semuanya, harta ya, nyawa semuanya untuk syiar Islam. Begitu meninggal dia sedih, akhirnya dia dimi'rajkanlah oleh Allah dalam waktu cuman 1 malam. Nah, di sini bukan akal yang dipikir kita ya. Namanya mi'raj ini iman. Kalau secara akal mungkin zaman sekarang nggak ada yang percaya. Cuman berapa jam itu bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja itu berapa hari, naik onta itu sebulanan lebih. Udah itu dia mi'raj ke Sidratul Muntaha itu dalam waktu sekejap. Apa perintahnya udah tahu semua. Itu sholat perintahnya. Dari 50 dia turun, kata Nabi Musa, jangan, nanti akan memberatkan umatmu. Akhirnya dia naik lagi. 5 aja kata Nabi Musa tadinya minta diringankan. Tapi sama Allah mau balik lagi malu. Udah minta 50 minta kurang 5, jadinya malu amat. Akhirnya 5 waktu. 5 waktu bayi abot apa maning 50 waktu. Kapan gawe anake? Ya kan? Iya, bengi aduse klimen jadinya. Jadi seperti itu ya. Nah, perintah sholat ini saya nggak perlu cerita ini sholatnya harus begini. Yang jelas di sholat itu ada pelajaran untuk kita. Pada waktu sholat itu kita diajarin apa? Disiplin waktu, terutama waktunya zuhur kita sholat. Nah, ini kadang-kadang ada terjadi, Pak. Ya, Bu-ibu ya.
Kadang-kadang begitu azan subuh nggak ada yang datang, cuma satu ada. Azan zuhur nggak ada yang datang, azan asar nggak ada yang datang. Mau ajinya ini kesel, jam 9 siang dia azan. Allah Akbar, pada datang. Wih, edan katanya. Kok jam 9 yang edan siapa? Waktu subuh nggak datang. Kok jam 9 pada datang? Nah, kan sepertinya kok enak bener ya orang ngomongnya. Makanya kalau orang azan tuh, ibu-ibu tuh tahu kan kalau bapak-bapak orang azan tuh begini kan? Kenapa begini azan itu, Bu? Kalau nggak begini kenapa azan itu? Sebab kalau begini nggak bisa azan. Ya, nggak bunyi. Iya. Jadi sholat itu ya sambil guyon apa ya? Iya, biar ini, biar nambah gemuk. Iya. Ngantuk, Pak Ustaz. Jadi sholat itu disiplin waktu. Waktunya sholat kita sholat. Jadi kita mengajarkan. Kedua, sholat itu membuat kita tawadu. Tawadu itu apa? Merendahkan diri kita sama Allah. Contohnya pala kita. Pala kita ini paling penting adalah pala kita. Untuk apapun pala kita. Kita mau foto buat SIM, buat KTP, pasti di pala kita yang dipoto. Apa dengkul? Apa pertengahan? Gak mungkin. Ya kan? Jadi pala kita yang di ini. Tapi pada waktu sholat, kita sujud, pala kita ada di bawah pantat kita. Itu artinya apa kita? Tawadu. Coba kalau sujud pantatnya lebih tinggi apa enggak? Iya. Kalau udah sujud, palanya di atas ini bukan sujud, itu mah ya. Nongkrong, ya. Jadi itu satu tawadu. Tawadu sama Allah bahwa kita rendah sampai kita di bawah pantat kita. Itulah tawadu. Yang ketiga ya, waktu kita salam, kita salam pertama nengok kanan. Salam keduanya nengok kiri. Apa maksudnya? Kita itu suruh ngelihat loh, tetangga kita ini ada yang susah enggak? Ya, kiri kanan kita ada yang ini salam. Ya. Jadi pelajaran untuk sholat ini enggak ada yang guna. Pasti ada semua untuk pelajaran ini. Nah, jadi masalah sholat ya. Nanti kalau sholat itu wudunya apa? Saya rasa itu fikih. Udah pernah belajar semua masalah apa mending yang MTS ya pasti wis biasa ya. Jadi itulah ininya gunanya kita sholat itu untuk apa? Untuk kita bisa disiplin waktu, kita tawadu bahwa kita itu bukan sama Allah aja loh, sama temen juga kita kalau bisa jangan paling hebat, paling pintar. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Padahal kamu orang belum pernah kan? Ya kan? Kadang-kadang kalau udah bicara surga, neraka, siksa, kamu orang pernah nggak sih? Pasti ada yang nanya. Kamu pernah nggak nyaksiin ada orang disiksa gini-gini? Kalau kita ya suruh mati dulu kalau mau. Ya. Jadi itulah sholat. Perintahnya sholat itu begitu. Ibu semua, ya. Jadi kita di bulan Rajab ini banyak-banyaklah ibadah kita. Ini bentar lagi nih, ini bentar lagi habis di bulan Rajab. Ini udah tanggal 27. Bentar lagi masuk Sa'ban. Di situ ada nisfu Sa'ban nanti. Yang biasa pakai nisfu Sa'ban silahkan. Nanti yasinan kita habis maghrib. Yasinan baca 3 kali ya puasanya. Ini yang kalau yang biasa pakai itu silahkan. Ya enggak apa-apa. Ya. Makanya kita alhamdulillah kalau kita ini belajar sholatnya dari kecil. Karena terus terang di kampung saya itu dulu, Pak ya, itu terjadi kalau belajar sholat itu sudah tua-tua. Maaf ya, tempat saya itu orang Jawa banyak. Jadi belajar sholatnya itu udah tua-tua. Benar belajarnya sama bapak saya itu. Jadi hanya belajar sholat aja, pikirnya enggak belajar sholat, bacaannya sudah itu cara bergeraknya. Dia pikirnya enggak. Jadi kejadiannya ada. Beneran waktu sholat raweh. Pada waktu sholat raweh, biasalah Pak, udah sholat. Saya juga kebetulan di sebelah bapak itu. Begitu sholat, udah sholat raweh udah mulai, ada orang yang usil. Biasa kalau raweh ada yang usil di belakang. Di sebelah saya ini ditoel sama orang yang baru sholat. Ditanya, bener orang Jawa. Istilahnya orang Indonesia ngomong, mas jam piro mas. Gitu. Lagi sholat begini, dijawab jam wauludin gitu. Yang mahir jam waulud tadi begini lagi. Ya, udah mas jam berapa? Jam 8 mas. Begini lagi. Nah ini karena apa? Karena dia nggak belajar fikih. Bahkan pada waktu sholat asar bagi bulan puasa, dia sholat di musola.
di tengah-tengah, sedangkan jendelanya jauh. Pada waktu sholat dia tuh mau ngeludah, dia jalan ke jendela sambil begini, tuk jalan, wah, balik lagi itu ketek. Jadi ya itulah kalau belajarnya sudah tua. Tapi kita nggak boleh nyalahin, dia mau sholat aja udah syukur, ya. Kita ini sholat banyak lah. Memang terus terang aja Bu, pernah kejadian Bu. Pada waktu itu ada istrinya Ustadz meninggal. Pada waktu istrinya Ustadz meninggal itu, mau disiarin aja nggak boleh Bu. Mau disiarin di masjid nggak boleh. Begitu sudah ditaruh di rumah, mau diyasinin nggak boleh. Mau diyasinin nggak boleh. Begitu pada waktu mau pada udah dikapanin, pada mau dimasukin katil lah kalau kita sama dosa ya. Nggak boleh sama dia. Jadi dia masih pakai kapan taruh di masjid. Begitu mau di masjid kita mau sholatin nggak boleh. Nanti kata Bapak ini Ustaz, apa kok semuanya nggak boleh? Apa Pak? Itu namanya mayat itu, istrinya itu kan mayatnya, sama suami itu dilangkahin 3 kali, 1, 2, 3. Terus tanya, Ustaz, kok dilangkahin? Pada waktu hidup dia ngomong kalau Bapak mau nikah lagi, langkahin dulu mayat saya. Gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, ini Williamnya Ustaz ya. Jadi itu ya Bu ya. Saya ini. Katanya Pak Ustadz kayak gitu ya. Jadi gini ya Bu, yang namanya ditinggal istri apa ditinggal suami, terus terang yang udah pernah ngalamin. Kalau si Rama Agustini udah ditinggal, si Rama ninggali si Rama ya. Kalau namanya ditinggal meninggal bener-bener rasanya bener-bener hilang. Cuk ditinggal Ya. Tuh, yang Jadi kita mati angkat, acung. insya Allah Kerasa kan, lah. kalau laki kalau udah ditinggal, Kalau laki memang mencari dia lagi wajib dia. mencari. Wajib. Iya. Karena pada zaman Rasulullah ya, baru seminggu aja dicariin lagi sama Nabi. Tuh. Tapi jangan salah paham. Karena apa? Itulah bedanya laki dengan perempuan. Kalau perempuan banyak dia Nggak boleh jadi imam nunggu. tuh ya, Pak? Apa? Nggak boleh jadi imam gitu ya? Ya, dan lagi syaratnya kadang-kadang saya pernah waktu itu sama teman-teman Ustaz, wes, Bi, manggil saya Abi. Dan cari biar pasin syaratnya, biar imam itu pas syaratnya jadi. Nggak boleh jadi imam. Bahkan syaratnya orang imam itu ada. Iya. Syaratnya umurnya lebih tua umpamanya, udah sama tua. Pinternya udah sama pinter. Sudah itu ilmunya sama semua. Akhirnya apa? Sogenya sama. Akhirnya dicari apa? Istri yang 2 itu jadi imam. Yang 1 enggak. Kebanyakan yang 2 yang jadi imam. Tuh. Ya itu. Nah, makanya jangan dianggap orang, maaf ya, ini poligami yang benar-benar poligami. Orang sekarang sunnah Rasul banyak istri, tapi apa? Mau nggak dia sama yang lebih tua? Itu mah alasan. Iya benar loh. Iya kan? Alasan. Itu alasannya sunnah Rasul. Ya. Kayak malam Jumat sunnah Rasul jadi imam enggak. Ya. Kebanyakan itu jadi ya. Iya, malam doang. Jadi itulah ya Ibu-ibu. Saya ini nggak perlu panjang lebar lah paling ini. Sebab kalau panjang-panjang kasihan sama ibu-ibunya. Kalau lebar-lebar kasihan sama bapak-bapaknya. Jadi itu ya soalnya, Bu. Jadi gini Bu, sebab ini ada kejadian juga Bu. Pada waktu sholat, bagaimana imam itu? Ini ada yang dia bisa, tapi dia nggak berani. Yang satunya berani, tapi kurang bisa. Pada waktu sholat subuh, berdua cuma. Akhirnya apa? Ini yang dorong-dorong, atau kamu imam. Akhirnya ini yang bisa nggak berani. Akhirnya yang berani, tapi kurang bisa. Begitu waktu sholat sholat subuh, udah baca walad dolin, amin. Kan kata yang imam yang bisa ini, dia baca surat Al-Qadar. Inna anjalnahu fi lailatul Qadar. Harusnya Lailatul Qadar ya. Dia pada waktu itu baca inna anjalnahu fi lailatul qadar. Kata yang di belakang Lailatul. Katanya. Lailatul kan? Ini betul. Akhirnya apa? Berarti betul kan suruh til kata dia. Dia bukan ulang, dia ngelanjut. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Betul. Nah, ini sih katanya. Kenapa betul? Tadi katanya til, sekarang betul katanya. Nah, ini kalau orang yang berani tapi kurang bisa.
Hanya yang diributnya baktil sama tul aja. Itu ya. Jadi kalau ya Ustaz ceramah di masjid kita baik. orang kita mah terus terang. Saya kalau ceramah di masjid apa dipanggil pernah saya. Enggak pakai itu ya. Saya nggak mau namanya dikasih amplop, saya nggak mau. Wow, ya enggak lah. Isinya juga nggak mau, isinya nggak mau. Transfer. Enggak, saya dikasih isinya nggak mau, dikasih nggak mau. Saya nggak mau mikirkan itu, karena udah ada penitia yang mikirin. Ya ngapa kita mikirin itu kan? Kita menceramah, urusannya udah penitia, ya. Jadi itu aja ya ibu-ibu, tidak perlu panjang lebar. Tadi udah sebutkan, ulang lagi nanti nambah ini. Lebih kurang saya mohon maaf pada Ustadz, nih mohon maaf ya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Ya lebihnya diambil sama kawan-kawan semua. Dan saya akhiri bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai tadi dari Pak Ustadz Buloh ya.